Kembalinya Raja Serigala. Bab 425 bersulang. Sekitar setengah jam kemudian, Gao Yalan menerima telepon. Si Luo tiba-tiba ada urusan, ayo kita minum dulu, dia akan segera datang. Xiao Yao dan Chen Fan mengangguk, lalu mereka mendorong pintu ruang pribadi kekaisaran dan masuk. Di dalamnya sangat luas, sekitar 100 meter persegi. Lampu gantung tinggi, lampu ambien, lampu merah, dan anggur hijau. Ada lebih dari selusin orang yang duduk di dalam, semuanya mengenakan riasan tebal, dengan bokong dan dada terbuka. Ada juga beberapa wanita yang menyalakan rokok di tangan mereka dan merokok dengan tenang. Adapun para pria, mereka semua duduk mengelilingi seorang pria dan bersulang untuknya. Jelaslah bahwa pria ini memiliki status yang luar biasa. Gao Yalan meraih tangan Xiao Yao, mendorong pintu kamar pribadi dan masuk. Chen Fan mengikutinya dari dekat dan juga berjalan ke ruang pribadi. Ruang pribadi yang semula ramai, tiba-tiba menjadi sunyi. Sebuah suara sekeras lonceng datang dari kerumunan pria. Yalan, ini pesta ulang tahun Tuan Siluo, dan kamu baru datang sekarang. Itu sungguh tidak baik. Ya, saat kita masih sekolah, kamu, ketua kelas, sering menindas Tuan Siluo. Sekarang adalah hari ulang tahun Tuan Siluo, dan kamu adalah orang terakhir yang datang. Sungguh tidak baik. Ya, kalau telat kena hukuman. Kalian harus minum minuman hukuman. Sekelompok orang di ruang privat mulai ribut. Jangan menggodaku. Siluo sangat luar biasa saat belajar. Bagaimana mungkin aku berani menggertaknya? Merupakan berkah dari masa laluku bahwa dia tidak menindas wanita lemah sepertiku. Lagi pula, karena Siluo belum datang, aku tidak bisa dianggap terlambat. Gao Yalan juga ahli dalam urusan cinta dan sangat tenang dalam menghadapi masalah seperti itu. Wah! Beberapa orang mendesah, ketua kelas memang pantas menjadi ketua kelas. Waktu sekolah dulu, dia menguasai bahasa resmi dengan sangat baik. Setelah bertahun-tahun lulus, dia masih memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai hal, menggunakan serangkaian kata-kata resmi yang membuat kita terdiam. Beberapa anak laki-laki nakal berkata. Gao Yalan tersenyum elegan dan berkata, memangnya kenapa kalau kamu bisa melihatku? Jangan mengolok-olokku. Lihat, siapa dia? Gao Yalan tersenyum dan menggerakkan tubuhnya ke samping, memperlihatkan Xiao Yao kepada semua orang. Dia. Tunggu, ini bukan. Bukankah dia Xiao Yao, anggota komite studi kita? Dulu peraturannya cukup ketat. Saya beberapa kali gagal menyalin halaman kiri dan kanan, dan akhirnya dijemput oleh anggota komite studi Xia. Namun, meskipun Xia, anggota komite studi, agak ketat, dia sebenarnya cantik. 5 tahun tidak bertemu, tetapi dia masih secantik dulu. Tidak, dia sedang dalam masa keemasannya, bahkan lebih tampan daripada saat dia masih kuliah. Beberapa teman laki-laki mulai membuat keributan. Xiao Yao berkata dengan malu-malu, halo, teman sekelas. Halo, anggota komite studi. Semua orang menyapa. Pada saat ini, 2 orang menonjol dari kerumunan. Seorang pria dan seorang wanita. Mereka semua pernah melihat wanita itu sebelumnya, Gu Weiwei lah yang berada di luar pintu tadi. Sedangkan laki-lakinya, dengan potongan rambut cepak, anting-anting, dan pakaian norak, ia tampak seperti seorang playboy. Yu Jie, aku sudah bilang padamu kalau Wu Yao sudah kembali, tapi kamu tidak mendengarkan. Gu Weiwei menarik Yu Jie ke depan Xiao Yao. Xiao Yao tertegun saat melihat Yu Jie. Pria ini adalah pria pertama yang benar-benar ia cintai. Selama kuliah, ia telah berfantasi berkali-kali untuk menghabiskan hidupnya bersama pria ini. Faktanya, pada malam yang gelap dan berangin itu, jika bukan karena cahaya manajer asrama, dia pasti sudah memberinya pengalaman pertamanya di hutan. Untungnya, manajer asrama menghentikan pertengkaran mereka tepat waktu, kalau tidak dia akan menanggung akibatnya selama sisa hidupnya. Berpikir bahwa pria ini benar-benar mencampakkannya karena kata-kata manis Gu Weiwei dan bahkan membantu Gu Weiwei memukulinya. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu menyukainya pada awalnya, mengingat dia seorang bajingan. Sebelum kembali ke Tiongkok, dia mengira hatinya masih akan sakit saat bertemu Yu Jie lagi, tetapi saat Yu Jie benar-benar berdiri di depannya, dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini sangat tidak canggih. Pengetahuan dapat mengubah perspektif seseorang. Mungkin karena dia terlalu banyak membaca, dia tidak memiliki sedikit pun ingatan, memori, atau perasaan tentang Jie. Sebaliknya, standarnya dalam memilih pacar semakin tinggi. Jika diminta memilih pacar, dia pasti akan memilih pria seperti kakak iparnya. Tenang, cakap, teliti, dan tegas. Yu Jie menegakkan kera bajunya, berpakaian seperti seorang pemuda yang sopan, mendatangi Xiao Yao dan berkata, Wu Yao, lama tidak bertemu. Suara Yu Jie sangat memikat dan sangat enak didengar. Setiap wanita yang mendengar suara seperti itu akan terpesona olehnya. Gao Yalan takut Xiao Yao tidak dapat menahan godaan dan bersiap untuk mencubitnya. Tetapi saat dia berbalik, tidak ada warna di mata Xiao Yao, seolah-olah dia memandang Yu Jie sebagai orang biasa. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, lama tidak bertemu. Perilaku Xiao Yao tidak hanya mengejutkan Gao Yalan, tetapi bahkan Yu Jie tidak menyangka bahwa dia akan begitu proaktif. Dia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Xiao Yao. Kedua tangan saling bertautan, dan Yu Jie sengaja menyentuh lengan Xiao Yao.
Gerakannya sangat ringan dan lembut, dan wanita manapun akan terangsang oleh perilakunya. Namun, Xiao Yao langsung mengulurkan tangannya dengan dingin. Tuan Yu, tolong hargai dirimu sendiri. Pacarmu ada di sampingmu, jangan pikirkan panci saat makan di mangkuk. Sudut mata Yu Jie berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang selalu patuh padanya akan berani mempermalukannya di depan umum. Tetapi dia tidak marah, karena semakin Xiao Yao bersikap seperti ini, semakin terlihat bahwa dia peduli dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Dia hanya mengamuk untuk melampiaskan kemarahannya di masa lalu. Dia tersenyum dan berkata, Wu Yao, kita sudah lama tidak bertemu. Ayo kita minum bersama. Yu Jie mengambil 2 gelas anggur dari samping dan mengambil inisiatif untuk mengundang mereka. Bab 426 bukankah itu hanya minum? Maaf, aku sudah berhenti minum. Xiao Yao menjawab langsung. Hal ini membuat Yu Jie yang berdiri di sampingnya merasa sangat malu. Dia adalah orang kaya kecil saat masih sekolah. Meskipun tidak sekaya Gao Yalan dan Siluo, dia juga berprestasi dan memiliki banyak pengikut di kelas. Saya bilang, anggota komite studi kita, Saudara Jie sedang senang hari ini, jadi mari kita minum. Ya, meskipun kamu tidak berakhir dengan kakak Jie, kita tetap saja teman sekelas, jadi tunjukkanlah mukamu padaku. Kamu harus minum segelas anggur ini. Kalau kamu tidak meminumnya, itu artinya kamu masih khawatir dengan apa yang terjadi saat itu dan tidak bisa melupakannya. Teman-teman Yu Jie semua mulai membuat keributan. Bahkan pacar Yu Jie, Gu Weiwei tidak keberatan orang lain menyebutkan masalah antara Yu Jie dan Xiao Yao. Pertama, Yu Jie adalah seorang tiran lokal, dan dia bersama Yu Jie hanya demi uangnya. Seorang wanita sukses terkadang tidak bisa terlalu peduli, kalau tidak, dia hanya akan menembak kakinya sendiri. Inilah sebabnya ketika dia melihat dengan jelas Yu Jie berbaring dengan seorang gadis cantik di sekolah dan tertangkap olehnya, Yu Jie hanya berkata bahwa dia sakit perut dan dia akan memijatnya dan masalahnya selesai. Kedua, ini sebenarnya adalah rencana antara dia dan Yu Jie. Xiao Yao dan Chen Fan menindasnya di pintu, dan dia memberitahu Yu Jie tentang hal itu. Yu Jie membantunya melampiaskan amarahnya dan membuat Xiao Yao dan Chen Fan mabuk. Yu Jie berurusan dengan para wanita, dan Chen Fan berurusan dengan para pria. Semua ini adalah rencana mereka. Semua orang tahu kalau Wu Yao tidak minum. Biar aku yang minum segelas anggur ini untuknya. Gao Yalan tahu kalau Yu Jie dan yang lainnya sengaja mempersulit Xiao Yao, jadi dia buru-buru membelanya. Tidak, ini tidak akan berhasil. Teman-teman Yu Jie di samping mulai mengejek. Kapten Gao, masalah ini adalah urusan Wu Yao dan Saudara Jie. Orang yang mengikat lonceng itu harus melepaskannya. Segelas anggur ini harus diminum oleh Wu Yao dan Saudara Jie. Benar sekali. Lagi pula, ini hanya segelas anggur, tidak akan jadi masalah besar. Gao Yalan sempat dilematis. Yu Jie juga mengambil inisiatif. Ia menyerahkan gelas anggur kepada Xiao Yao dan berkata, Wu Yao, lama tak berjumpa. Aku bersulang untukmu. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak perlu minum. Xiao Yao menolak dengan tegas. Bukan berarti dia tidak bisa minum. Sebaliknya, dia banyak minum selama 5 tahun belajar di luar negeri. Namun, dia tidak suka dipaksa minum, dan dia tidak senang minum dengan orang ini. Ditolak dengan kejam oleh Xiao Yao, sekilas kekejaman melintas di mata Yu Jie. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya, seolah-olah dia sedang membayangkan bagaimana dia akan membuat Xiao Yao berbaring di tempat tidur dan memukulinya tanpa ampun malam ini. Aku akan minum segelas anggur ini untuknya. Xiao Yao awalnya hendak menarik Gao Yalan untuk duduk di samping, tetapi Chen Fan yang ada di belakangnya tiba-tiba berbicara. Suara yang tiba-tiba itu membuat Xiao Yao berbalik dan menatap Chen Fan. Chen Fan berjalan ke arah Yu Jie dengan tenang, aku akan minum segelas anggur ini untuknya. Dia mengambil gelas anggur dari Yu Jie dan mengangkat gelasnya seolah sedang bersulang. Xiao Yao hendak menghalangi Chen Fan, namun dihentikan oleh Gao Yalan, kakak iparmu sedang melampiaskan amarahnya padamu. Kemunculan Chen Fan yang tiba-tiba membuat Yu Jie sangat tidak senang. Dia bertanya dengan nada yang sangat tidak sabar, siapa kamu? Kakak iparnya. Chen Fan hanya mengucapkan 3 kata. Gu Weiwei buru-buru meraih tangan Yu Jie, dan keduanya bertukar pandang dan langsung mengerti makna mendalamnya. Yu Jie mengangkat gelasnya dan berkata, tentu. Namun, ada kebiasaan minum atas nama orang lain. Adat apa? Tanya Chen Fan dengan penuh minat. Kalau begitu, kalian harus minum bersama kami berlima. Yu Jie melambaikan tangan ke 4 teman di belakangnya, memberi isyarat agar mereka mendekat. Keempat pria itu mendatangi Yu Jie dan berkata dengan arogan, benar sekali. Jika kamu minum untuk orang lain, kamu harus mengikuti aturan. Kami berlima di sini. Kamu harus minum bersama kami berlima. Mereka berempat mendengarkan rencana Gu Weiwei, dan mereka semua tahu bahwa pria ini adalah saudara ipar Xiao Yao, dan dia juga seseorang yang ingin mereka buat mabuk. Aturan apa? Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Xiao Yao dan Gao Yalan datang ke sisi Chen Fan, menarik Chen Fan dan berkata, kakak ipar, kita tidak perlu minum anggur jenis ini. Benar sekali, kau jelas ingin membuatnya mabuk. Dia tidak perlu minum anggur seperti ini. Gao Yalan juga mengangguk.
Awalnya aku mengira Yu Jie hanya ingin Chen Fan minum satu cangkir ini, tapi tak disangka dia malah ingin Chen Fan minum bersama mereka berlima. Ini jelas-jelas bullying. Semua orang tahu bahwa Yu Jie dan kroninya adalah pecandu alkohol yang nongkrong di bar sebelum memasuki tempat kerja, dan masing-masing dari mereka dapat minum sebanyak seekor sapi. Bagi orang seperti Chen Fan yang terlihat jujur, minum bersama mereka sama saja dengan menunggu mabuk. Pria sejati harus menepati janjinya. Kakak ipar, jangan menarik kembali kata-katamu, kata teman-teman Yu Jie. Benar sekali. Kakak Jie sangat terkenal di generasi ini. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang-orang yang tidak menepati janjinya. Dahulu kala, ada seorang desa sok tahu yang mengatakan bahwa dia boleh minum sebanyak yang dia mau. Namun, setelah minum 10 botol bir, dia berpura-pura mati dan menolak minum. Jadi kami mematahkan kakinya dan dia dirawat di rumah sakit. Menurut kami, saudara ipar ini tidak seharusnya menjadi orang seperti itu, kan? Apa? Apakah kamu akan mengancamnya? Gao Yalan marah karena sekelompok orang ini sengaja mempersulit Chen Fan. Kakak ipar, jangan pedulikan mereka. Aku akan lihat siapa yang berani menyentuhmu, kata Xiao Yao sambil menarik Chen Fan. Chen Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, itu hanya minum. Aku berjanji padamu. Setelah mengatakan itu, Chen Fan dan Yu Jie mendentingkan gelas mereka dan meminum semuanya. Bab 427 Pertarungan Anggur. Tak lama kemudian, Yu Jie dan kawan-kawan memberi ruang untuk meja berisi 6 kotak bir. Di satu sisi meja, Yu Jie duduk di tengah, dengan 2 dari 4 kroninya di setiap sisi. Di sisi lain, Chen Fan duduk di tengah, di sampingnya ada 2 gadis cantik sekolah, Xiao Yao dan Gao Yalan. Situasi seperti ini seperti pertarungan hidup dan mati. Meja anggur di sini menarik banyak teman sekelas untuk menonton. Pada saat ini, Chen Fan menyembunyikan 5 gelas anggur, dan Yu Jie juga menyembunyikan 5 gelas anggur. Yu Jie berkata, kakak ipar, menurut adat istiadat kita, jika kamu minum untuk orang lain, kamu harus minum segelas bersama dengan kelima saudara kita. Apakah kamu keberatan dengan aturan ini? Ketika beberapa penonton mendengar apa yang dikatakan Yu Jie, mereka tidak dapat menahan tawa. Ini sama sekali bukan aturan. Ini jelas merupakan upaya untuk menindas Chen Fan. Namun, Yu Jie memang hebat dalam hal ini. Mereka tahu bahwa pihak lain ingin menindas Chen Fan, tetapi mereka tidak akan banyak bicara. Bagaimanapun, lebih baik memiliki lebih sedikit masalah daripada lebih banyak masalah. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aturan seperti ini sangat membosankan. Yu Jie mencibir dan bertanya, aku dan saudara-saudaraku tidak menyukai apapun selain bermain. Beritahu saya jenis permainan apa yang menarik, dan kami akan mendukung Anda sampai akhir. Chen Fan mengangguk dan berkata, aku juga paling suka bermain dengan orang-orang sepertimu. Bagaimana kalau begini? Aku akan minum bersama kalian berlima sampai kita mati. Siapapun yang berani tidur lebih awal akan menjadi korban dari pihak lain. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yao berkata dengan ketakutan. Dia hanya tahu kalau Chen Fan bisa bertarung, namun dia tidak tahu apakah Chen Fan bisa minum. Lagi pula, minum sendirian melawan 5 orang tidak memberimu keuntungan apapun. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri kakak iparku. Gao Yalan juga buru-buru berkata, Saudara Chen, pikirkan 2 kali sebelum melakukan apapun. Yu Jie dan teman-temannya tidak pandai dalam hal apapun kecuali minum. Saat kuliah, kelima orang ini dikenal sebagai taipan peminum kampus. Jumlah alkohol yang dapat mereka minum sungguh mencengangkan, apalagi jika mereka berlima minum bersama, mereka pasti dapat menghancurkan seluruh lingkungan. Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh, sebagai seorang pria, kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak bisa minum. Ini. Untuk sesaat, Gao Yalan dan Xiao Yao terdiam. Baiklah, siapapun yang mabuk akan ditangani oleh pihak lain. Yu Jie juga langsung setuju. Ini adalah tujuan awalnya dalam mempersulit Chen Fan. Sekarang dia mencari kematian, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia bisa menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja. Melihat kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, para penonton menggelengkan kepala dan mendesah, menyesali ketidaktahuan Chen Fan tentang konsekuensinya. Chen Fan mengambil segelas anggur di atas meja, lalu berdiri dan berdenting gelas dengan Yu Jie, dan berkata dengan sangat sopan, ayo, bersulang. Minum semuanya sekaligus. Kemudian, Chen Fan mengangkat gelas keduanya dan berdenting dengan teman Yu Jie yang kedua. Bersulang. Kedua lelaki itu saling berhadapan dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Lalu, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Semua orang yang hadir memandang Chen Fan seolah-olah dia orang bodoh. Dia minum begitu banyak sekarang, dia pasti akan mabuk dan pingsan nanti. Orang bodoh ini seperti banteng liar, dia akan sangat agresif pada awalnya tetapi akan mabuk dan pingsan kemudian. Yu Jie dan yang lainnya juga saling memandang dan mengisi cangkir mereka sendiri dan cangkir Chen Fan secara bersamaan. Ayo, karena kau bersulang untuk kami terlebih dahulu, mari kami bersulang balik padamu sekarang. Yu Jie mengangkat gelasnya dan mulai minum bersama Chen Fan. Kemudian, teman pertama Yu Jie juga datang. Yang kedua,
Yang ketiga, yang keempat. Setelah satu putaran, Chen Fan minum 10 cangkir, sementara Yu Jie dan yang lainnya hanya minum masing-masing 2 cangkir. Bagi seorang peminum berat seperti Yu Jie, 2 cangkir tidak layak disebut sama sekali. Para penonton menggelengkan kepala. Bagaimana dia bisa minum lebih banyak dari 5 orang yang hadir? Belum lagi Yu Jie dan kawan-kawan terkenal karena mampu menghabiskan 1000 cangkir tanpa mabuk. Yu Jie tersenyum diam-diam di dalam hatinya, sepertinya Chen Fan ini benar-benar idiot. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah terpancing. Tunggu saja, haha. Saat dia memikirkannya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip ke arah Xiao Yao. Jika bukan karena center manajer asrama, dia pasti sudah menjatuhkan wanita ini sejak lama. Dia menelan ludah, memaksa dirinya tetap tenang, dan hendak membiarkan orang lain melanjutkan bersulang, tetapi Chen Fan mengambil inisiatif untuk berdiri. Chen Fan menuangkan segelas anggur dan berkata kepada Jie, satu ronde sudah berakhir, mari kita mulai ronde berikutnya. Ayo, bersulang, ayo. Semua orang tercengang. Mungkinkah orang ini mengalami keterbelakangan mental? Benar-benar ada orang yang terjun ke dalam lubang atas inisiatifnya sendiri. Xiao Yao dan Gao Yalan bahkan lebih cemas. Mereka mengira Chen Fan hanya bercanda, tetapi mereka tidak menyangka dia benar-benar mabuk. Yu Jie dan yang lainnya jelas ingin membuat Chen Fan mabuk. Dia seharusnya menghindari minum jika memungkinkan dan akan lebih baik baginya untuk mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Namun, yang terjadi adalah Chen Fan malah berinisiatif minum bersama orang lain dan mabuk. Bukankah dia orang bodoh? Kakak ipar, kamu tidak boleh terus minum seperti ini. Xiao Yao mengingatkan dengan cemas. Gao Yalan juga mengangguk dan berkata, Saudara Chen, dalam satu putaran, Anda minum 10 cangkir, dan mereka masing-masing hanya minum 2 cangkir. Anda berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yu Jie dan yang lainnya tentu saja mendengar apa yang dikatakan Xiao Yao dan yang lainnya, dan tidak akan pernah membiarkan bujukan mereka berhasil. Seorang pria di sebelahnya mengangkat gelasnya dan berkata, Kakak ipar, melarikan diri di tengah jalan sama saja dengan berpura-pura mati karena tidak bisa minum. Kamu harus menerima hukuman kami. Chen Fan tertawa terbahak-bahak, siapa bilang aku ingin melarikan diri? Ayo, bersulang. Setelah berkata demikian, Chen Fan saling bersahutan dengan lelaki yang tengah berbicara itu, dan mereka berdua pun meminumnya dalam sekali teguk. Bab 428, Minuman Keras. Kakak ipar ini bisa minum banyak. Ayo, aku akan bersulang untukmu juga. Oke, bersulang. Setelah putaran minum berikutnya, Chen Fan dan semua orang minum 2 gelas bir, total 40 gelas bir, tetapi tidak ada tanda-tanda gejala apapun di wajahnya. Semua orang saling memandang dan berpikir bahwa orang ini pandai minum. Sebelum mereka sempat bereaksi, Chen Fan sudah mengisi gelas lagi dan berkata kepada mereka, anggur ini benar-benar nikmat hari ini. Ayo, aku akan bersulang untuk kalian semua. Semua orang dengan cepat mengisi gelas mereka dan melanjutkan minum, menunggu Chen Fan bunuh diri. Xiao Yao dan Gao Yalan begitu cemas hingga telapak tangan mereka penuh keringat. Kakak ipar, apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti minum. Jika kamu mabuk, apa yang harus aku lakukan nanti? Xiao Yao jelas sedikit panik. Jika Chen Fan mabuk, Yu Jie dan yang lainnya akan melakukan kesalahan dan dia benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Chen Fan nampaknya sama sekali tidak menyadari bahayanya, dan tidak peduli seberapa keras Xiao Yao dan Gao Yalan berusaha membujuknya, dia tetap saja minum bersama yang lain. Semua orang di meja sangat gembira dan ingin segera membuat Chen Fan mabuk. Hasilnya sedikit berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Setelah minum 6 kotak bir, wajah Chen Fan tidak merah dan jantungnya tidak berdebar kencang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat Yu Jie dan yang lainnya sangat bingung. Secara logika, dari 6 kotak anggur, mereka berlima paling banyak minum 2 kotak, dan 4 kotak sisanya diminum oleh Chen Fan. Jika mereka dibiarkan minum ke-4 kotak bir ini sendirian, mereka pasti akan mabuk, tetapi Chen Fan meminumnya dan tidak terjadi apa-apa padanya. Hal ini membuat mereka curiga bahwa toleransi alkohol Chen Fan lebih baik dari mereka. Namun, itu hanya sebuah pikiran. Dia tidak menyangka Chen Fan bisa minum lebih banyak dari mereka, apalagi mereka berlima. Xiao Yao dan Gao Yalan duduk di sebelah Chen Fan, tidak berani bernapas. Mereka takut menghirup udara akan meniup Chen Fan, yang telah minum 4 kotak bir, ke tanah. Terlebih lagi, mereka sangat yakin bahwa alasan Chen Fan tidak jatuh adalah karena dia duduk diam. Jika dia bergerak sedikit saja, dia akan jatuh. Yu Jie dan teman-temannya tidak mau melewatkan kesempatan bagus ini. Mereka melambaikan tangan kepada pelayan dan berkata, pelayan, beri kami 6 kotak bir lagi. Masih minum, hal ini membuat Xiao Yao dan Gao Yalan ketakutan. Tapi Chen Fan di sebelahnya tiba-tiba berdiri. Xiao Yao dan Gao Yalan bahkan siap untuk mengangkat Chen Fan, mereka yakin Chen Fan pasti akan jatuh. Tetapi, tidak. Chen Fan berkata dengan penuh semangat, minum bir sangat membosankan, lebih baik minum anggur putih saja. Ledakan. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang saling memandang dengan terkejut. Tidak cukup hanya mencari kematian, tetapi dia juga ingin minum anggur putih. Bir dan anggur putih cocok, film pendeknya akan segera dirilis.
Kakak ipar, apakah kamu serius? Kata Xiao Yao sambil menarik pakaian Chen Fan. Saudara Chen, pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Gao Yalan pun mengangguk. Yu Jie dan yang lainnya melirik Chen Fan dan sangat gembira. Bir membuat Anda kembung, sementara minuman keras membuat Anda cepat mabuk. Karena Chen Fan ingin mabuk sepagi ini, kita tentu harus memuaskannya. Baiklah, mari kita minum anggur putih. Yu Jie dan yang lainnya langsung setuju. Yu Jie segera memesan 10 botol anggur putih. Isi saja untuk Chen Fan. Chen Fan buru-buru berhenti dan berkata, minum anggur putih dengan cangkir kecil. Apakah kamu sedang berkumur? Sajikan dalam mangkuk besar. Ledakan. Semua orang tersambar petir. Mereka pernah melihat orang yang sombong sebelumnya, tetapi belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu. Untuk memuaskanmu, Yu Jie segera meminta seseorang untuk mengganti cangkirnya ke cangkir yang lebih besar, yang berisi sebotol minuman keras. Melihat anggur di atas meja, lelaki itu hampir menangis. Chen Fan mengangkat gelasnya, Yu Jie, ayo minum. Yu Jie menatap gelas anggur yang berat itu dan merasa berat di hatinya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Chen Fan akan minum 5 cangkir, dia langsung merasa lega. Bersulang. Mereka berdua meminumnya sekaligus. Alkohol yang kuat membuat organ dalam Yu Jie terasa panas seperti terbakar, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk menghabiskan minumannya. Ketika dia meletakkan cangkirnya, Chen Fan telah selesai minum dan sedang menunggunya. Hal ini membuatnya bingung. Ternyata dia minum anggur dan minum air. Saya meminumnya begitu cepat dan tidak ada reaksi sama sekali. Selanjutnya, Chen Fan mengangkat gelasnya dan bersulang untuk orang lain. Pria itu bertukar pandang dengan Yu Jie dan berkata sambil menggertakkan gigi, minum. Mereka berdua meminumnya lagi. Rasa terbakar yang sama seperti biasanya menyebar ke seluruh tubuh pria itu. Tetapi Chen Fan tidak bereaksi sama sekali. Selanjutnya, Chen Fan berdentingkan gelas dengan 3 orang yang tersisa satu persatu. Mereka berlima agak mabuk setelah minum, lagi pula, ini adalah pertama kalinya bagi mereka minum segelas demi segelas dari botol. Yu Jie yang mengira Chen Fan mabuk, menatap Chen Fan. Wajahnya merah padam dan dia tidak tampak mabuk sama sekali. Hal ini membuatnya bingung. Brengsek. Aneh sekali. Para penonton juga sangat terkejut. Dalam satu ronde, Chen Fan meminum 5 botol anggur putih, dan jeda antara 5 botol anggur putih ini pastinya tidak lebih dari 30 detik. Apakah ini masih manusia? Bahkan sapi pun tidak bisa minum seperti ini. Mengerikan, sangat mengerikan. Xiao Yao dan Gao Yalan melihat ke tanah untuk memeriksa apakah Chen Fan telah menuangkan anggur ke tanah. Chen Fan meletakkan cangkirnya dan berkata kepada Yu Jie dan yang lainnya, pada ronde tadi, aku bersulang untukmu. Di ronde ini, kalian membalas budi. Ini. Semua orang tercengang. Apakah orang ini masih manusia? Bersambung.